Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Rahma Sapitri dengan NIM 2105398 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan dosen pembimbing Dr. Zul Afdal MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenaikan harga mie instan. Baik, di sini saya mengambil tema yaitu analisis hukum Islam terhadap kenaikan harga mie instan dan materi yang berkaitan dengan tema tersebut yaitu materi pada pertemuan 6 tentang mekanisme pasar konvensional dan pertemuan 10 tentang permintaan menurut ekonomi Islam. Jadi, mie instan itu sendiri adalah sebuah produk yang dibuat dari tepung gandum ataupun tepung beras sebagai bahan utamanya, dengan atau penambahan bahan lainnya. Karakterisasi didapat dari proses pregelatinisasi dan dehidrasi menggunakan metode penggorengan ataupun metode lainnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kenaikan harga mie instan. Menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo memberikan sinyal terkait harga mie instan yang bakal naik. Kemungkinan naiknya harga mie instan ini dikarenakan kondisi faktor global warming dan juga perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, serta pasokan gandum Ukraina yang mengalami penurunan. Hukum kenaikan harga terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yaitu Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, barang-barang di kota Madinah mengalami kenaikan harga." Dan Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah lah menjadikan harga naik dan turun." Pada materi silabus pertemuan 6 ini, permintaan akan dipengaruhi juga oleh harga barang lainnya, dengan catatan barang lain itu merupakan barang substitusi atau pengganti atau pelengkap komplementer. Apabila barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan turun. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap suatu yang digambarkan dengan istilah roghbah fil al-syai, yang diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Adapun materi di pertemuan 10 yaitu tentang mekanisme pasar, yang berarti suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi konvensional memandang posisi pemerintah dalam mekanisme pasar terdapat perbedaan pendapat. Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara tersebut. Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlukan campuran tangan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara tersebut. Dalam konsep Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Penentuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa syariat Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.